Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fajar Fermatanate dengan NIM 2019-210679. Bank garansi merupakan jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak penjamin tidak memenuhi syarat. Nah, adapun syarat ataupun pengertian lain dari bank garansi yaitu jaminan dalam bentuk sebuah sertifikat yang diberikan oleh bank dalam penyelesaian suatu proyek. Ketika pelaksana atau kontraktor sebagai penerima kontrak ingkar atau cedera janji. Nah, sertifikat yang dimaksud di sini yaitu jaminan tertulis dari bank yang diberikan atau ditujukan kepada pihak terjamin untuk memenuhi suatu syarat kewajiban. Dan apabila pihak terjamin tidak memenuhi syarat, maka bank sebagai pihak penjamin akan mengambil tindakan untuk menginkasihkan sertifikat kepada pihak penerima jaminan. Nah, berikutnya yaitu manfaat bank garansi. Nah, manfaat bank garansi di sini ada 3, yaitu yang pertama sebagai penerima biaya administrasi dalam bentuk provisi. Yang kedua, pengendapan dana setoran jaminan yang merupakan dana murah. Dan yang terakhir yaitu sebagai pelayanan kepada nasabahnya agar nasabah menjadi loyal kepada bank. Selanjutnya yaitu biaya bank garansi. Nah, biaya bank garansi di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada biaya provisi bank garansi. Nah, biaya provisi bank garansi ini merupakan sejumlah dana yang wajib dibayar oleh pihak terjamin kepada bank sebagai balas jasa untuk pemberian bank garansi. Yang kedua yaitu biaya administrasi bank garansi. Nah, biaya administrasi bank garansi ini merupakan biaya yang umum dipungut dalam pelaksanaan administrasi di bank. Dan yang terakhir ada bimaterai. Nah, bimaterai ini merupakan biaya materai yang ditempelkan pada surat perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh bank dan pihak terjamin. Nah, selanjutnya itu ada tujuan bank garansi. Tujuan bank garansi yaitu memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mau mengikuti tender. Nah, berikutnya yaitu jenis-jenis bank garansi. Jenis-jenis bank garansi di sini ada 7, yaitu yang pertama ada jenis bank garansi bid ban atau tender ban. Nah, jenis bank garansi ini merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengikuti suatu tender atau lelang. Dasar dari penertibannya yaitu dengan tender. Nah, yang kedua ada advance payment. Yang kedua ada performance bond. Nah, jenis bank garansi ini merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank syariah atas permintaan nasabah untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau proyek ataupun pengadaan barang. Nah, dasar penertiban dari jenis bank garansi ini yaitu pengumuman pemenang tender, surat perintah kerja, dan juga surat perjanjian borongan. Nah, jenis ketiga yaitu advance payment bond. Nah, jenis bank garansi ini merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk penarikan uang muka atas suatu pekerjaan atau pengadaan. Dasar dari penertiban jenis bank garansi ini yaitu kontrak kerja, surat perjanjian kerja, dan surat perjanjian borongan. Nah, yang keempat
ada jenis bank garansi retention bond. Nah, jenis bank garansi ini merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah sebagai jaminan atas pemeliharaan perawatan setelah suatu pekerjaan atau proyek selesai. Nah, dasar penertiban dari jenis bank garansi ini yaitu kontrak kerja, surat perjanjian kerja, surat perjanjian borongan, berita acara serah terima, dan adendum kontrak. Nah, yang kelima, jenis bank garansi perkesembangan. Nah, jenis bank garansi ini merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah sebagai jaminan atas pelaksanaannya suatu pembelian barang. Nah, dasar penertiban dari jenis bank garansi ini yaitu purchase order dan kontrak jual beli. Nah, yang keenam, jenis bank garansi payment bank. Nah, jenis bank garansi ini merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah. Misalnya untuk persyaratan pembayaran ke supplier dalam suatu sistem. Atau keagenan atau distributor barang dan jasa. Nah, dasar dari penertiban jenis bank garansi ini yaitu surat pengangkatan atau penunjukan keagenan atau distributor dan permintaan penertiban bank garansi dari pabrik. Nah, dan terakhir jenis bank garansi jenis dari bank garansi yaitu custom bond. Nah, jenis bank garansi ini merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah. Misalnya menangguhkan masuk barang sebagai menunggu keputusan dari Departemen Keuangan yang membebaskan masuk atas barang tersebut. Dasar penertiban dari jenis bank garansi ini yaitu surat keputusan Departemen Keuangan. Nah, selanjutnya yaitu ada sifat karakteristik bank garansi. Bank garansi hanya bank garansi hanya berlaku untuk satu kali transaksi. Waktu berlaku bank garansi sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan klausa yang tercantum dalam surat bank garansi yang bersangkutan. Nah, bank garansi juga tidak dapat diperpanjang, akan tetapi bank garansi ini dapat diperbarui dengan mengajukan permohonan kembali oleh nasabah atas persetujuan tertulis dari pemegang surat bank garansi. Nah, bisa dilihat pada contoh soal pada tanggal 1 Mei 2019, Bank XYZ, mohon maaf ini ada kesalahan, ini Bank XYZ yang berada di Surabaya, mengeluarkan bank garansi terhadap permintaan PT Pantang Menyerah Surabaya untuk PT Terus Berupaya Network Jakarta. Nah, nilai bank garansi tersebut adalah senilai 300 juta dengan setoran jaminan yang diterima adalah 70%. Yaitu berbentuk cek BNI Surabaya senilai 200 juta. Lalu cek Bank XYZ yang ditarik oleh Pak Budi adalah senilai 20 juta. Sedangkan sisanya adalah tunai. Dan juga komisi penerbitan bank garansi adalah senilai 1 juta. Bank garansi ini kemudian akan berlaku selama 4 bulan sejak tanggal penerbitan. Nah, yang pertama untuk pencatatan saat penerbitan bank garansi di Bank XYZ Surabaya. Pencatatan jurnal transaksi penerbitan bank garansi yaitu bisa dilihat pada keterangan clearing 1 dan clearing 2. DR RAR Warkat Clearing diterima di debit sebesar 150 juta dan CR RAR Warkat Clearing diterima di kredit sebesar 150 juta. Nah, untuk tabel selanjutnya pada setoran efektif DR kasih debit sebesar 40.000
51 juta, DR Giro di debit sebesar 150 juta, DR Giro Saudara Pak Budi di debit sebesar 20 juta. Nah, untuk CR setoran jaminan bank garansi di kredit sebesar 210 juta dan CR komisi penerbitan bank garansi diterima di muka di kredit sebesar 1 juta. Nah, untuk pencatatan administratifnya itu CRRAR bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo di kredit sebesar 300 juta. Nah, yang kedua yaitu jurnal akuntansi untuk amortisasi komisi penerbitan bank garansi. Nah, jangka waktu untuk bank garansi adalah 1 Mei 2019, mohon maaf di situ ada kesalahan, sampai 31 Agustus 2019. Sehingga pendapatan yang berasal dari pihak Komisi Penerbitan Bank Garansi yang diperoleh pada tanggal 1 Mei 2019 harus dialokasikan setiap akhir bulan selama periode bank garansi itu berlangsung. Nah, berikut ini pencatatan jurnal-jurnal transaksi amortisasi penerbitan bank garansi. Nah, pada tanggal 31 Mei 2019, di bagian debit DR Komisi Penerbitan bank garansi diterima di muka pada CR pendapatan Komisi Penerbitan bank garansi sebesar 250.000. Pada tanggal 30 Juni 2019, DR Komisi Penerbitan Bank Garansi diterima di muka pada CR pendapatan Komisi Penerbitan Bank Garansi sebesar 250.000. Dan di bawahnya itu adalah pencatatan jurnal transaksi amortisasi penerbitan bank garansi pada tanggal 31 Juli 2019. DR Komisi Penerbitan Bank Garansi diterima di muka pada CR pendapatan Komisi Penerbitan Bank Garansi sebesar 250.000. Dan pada tanggal 30 Agustus 2019, DR Komisi Penerbitan Bank Garansi diterima di muka pada CR pendapatan Komisi Penerbitan Bank Garansi sebesar 250.000. Nah, yang ketiga yaitu jurnal akuntansi saat jatuh tempo 31 Agustus 2019. Pencatatan dalam jurnal di tanggal 31 Agustus 2019 berada di sisi amortisasi pada tanggal tersebut. Nah, selain itu bank juga harus mampu membukukan bank garansi yang memang sudah jatuh tempo. Jika memang pada sampai jatuh tempo nanti ternyata tidak terjadi wan prestasi, maka setoran jaminan nanti akan langsung dikreditkan ke rekening pihak nasabah. Bersamaan dengan pengkreditan tersebut, maka rekening administratif pun harus dihilangkan sebab urusan yang ada pada bank garansi sudah dianggap selesai. Nah, jurnalnya itu pada tanggal 31 Agustus 2019, DR Bank Garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta di bagian debit dan DR setoran jaminan bank garansi di debit sebesar 210 juta pada CR Giro PT Pantang Menyerah sebesar 210 juta. Nah, tahap selanjutnya yaitu dengan menampilkan rekening baru, yaitu bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo yang berada di sisi kredit. Bisa diperhatikan pada pencatatan jurnal transaksi di bawah ini, yaitu pada 31 Agustus 2019. DR bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo di bagian debit sebesar 300 juta dan pada
tanggal 31 Agustus 2019, bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo sebesar 300 juta di bagian kredit. Sehingga ketika pencairan oleh nasabah nantinya akan dicatat seperti di tabel yang di atas. Pada tanggal 31 Agustus 2019, bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 300 juta di bagian debit, dan setoran jaminan bank garansi pada CR Giro PT pantang menyerah sebesar 210 juta. Nah, selanjutnya pencatatan bank garansi jatuh tempo dan terjadi wan prestasi. Jika jatuh temponya adalah tanggal 31 Agustus 2019, maka PT Pantang Menyerah harus mampu memenuhi kekurangan setoran jaminan senilai 50 juta bank giro dan tunai sebanyak 40 juta. Berikut ini adalah pencatatan jurnal transaksi pada PT XYZ di Surabaya. Untuk itu, bila disetujui, maka pihak bank akan membiayai provisi dan komisi senilai 1 juta rupiah dan biaya admin sebesar 500 ribu rupiah. Biaya ini nantinya akan dibebankan pada perusahaan PT Pantang Menyerah. Pencatatan dengan asumsi penanganan seperti ini akan langsung jatuh tempo pada Bank XYZ sebagai berikut. DRR Cabang Semarang pada CR Giro PT terus berupaya sebesar 300 juta rupiah. Lalu bagian pencatatan jurnal transaksi pada Bank XYZ di pencatatan Bank XYZ di Jakarta akan melibatkan hubungan rekening antar kantor Jakarta dan melimpah ke rekening Giro PT terus berupaya dengan jurnal RAK Cabang Semarang pada CR Giro PT terus maju sebesar 300 juta rupiah. Nah, jurnal Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ferandika Anastasia Cavegameo dengan NIM 2019-210325. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang bank garansi. Di sini saya akan menjelaskan contoh transaksi dari bank garansi. Nah, pada transaksi bank garansi yang diterima maupun yang diterbitkan bank sendiri dicatat sebesar jumlah atau nilai bank garansi yang diberikan. Nah, selanjutnya, bank garansi yang masih berlaku pada tanggal laporan bank yang diterima maupun yang diterbitkan oleh bank disajikan sebesar jumlah nominal bank garansi yang bersangkutan. Nah, pada kasus tertentu, bank garansi itu diterbitkan secara sindikasi. Nah, untuk bank garansi seperti ini disajikan oleh peserta atau bank sebesar pangsa jaminan yang diberikan bank bersangkutan. Nah, di sini saya mengambil contoh transaksi bank garansi seperti yang rekan-rekan bisa lihat. Pada tanggal 1 Maret 2006, Bank Mega Surabaya menerbitkan bank garansi atas permintaan PT Fajar Utama Surabaya yang ditujukan kepada PT Bahana Sentosa Jakarta. Nah, nilai bank garansi tersebut sebesar 500 juta dengan jaminan setorannya diterima 80%, yaitu berupa cek Bank BCA Surabaya sebesar 300 juta dan cek Bank Mega yang ditarik oleh Rita sebesar 50 juta dan sisanya itu tunai. Nah, di sini diketahui komisi penerbitan bank garansinya yaitu 3 juta yang dibayar tunai. Bank garansi ini akan berlaku 6 bulan sejak tanggal penerbitan. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan dari soal tersebut. Yang pertama itu pencatatan ketika penerbitan bank garansi di Bank Mega Surabaya. Nah, yang pertama kita bisa lihat ya jurnal ini. Yang pertama itu clearing 1, di debitnya RAR markup clearing yang diterima sebesar 300 juta tadi
Nah, untuk clearing 2-nya di kredit, yaitu RAR warkat clearing yang diterima sebesar 300 juta. Nah, proses penerbitan bank garansi di sini dilakukan setelah seluruh warkat setoran jaminan sudah efektif atau berhasil ditagihkan. Nah, warkat bank BCA di sini itu sebesar 300 juta yang harus di-clearingkan, dan untuk itu bank mencatat clearing 1 penyerahan dengan ayat jurnal tunggal atau rekening administratif. Nah, pada hari yang sama, pada clearing kedua atau pengembalian, bank melakukan pencatatan kembali atas warkat yang telah di-clearingkan. Nah, dengan demikian, rekening administratif menjadi nihil dan kemudian seluruh setoran itu dapat dibukukan secara efektif. Nah, setelah mencatat seluruh rekening efektif untuk setoran jaminan bank garansi, maka bank itu harus mencatat bank garansi yang diterbitkan, tetapi belum jatuh tempo dalam rekening administratif yang akan outstanding sampai terjadi klaim atau jatuh tempo. Nah, seperti yang kita lihat jurnal di atas, yaitu untuk setoran efektifnya yang dikasnya itu 53 juta. Yang seperti yang diketahui tadi, ini debitnya giro BI tadi itu sebesar 300 juta. Nah, untuk debitnya setoran Rita itu 50 juta. Nah, untuk kreditnya setoran jaminan bank garansi di sini 400 juta. Nah, 400 juta ini dari mana? 400 juta ini dari 500 juta nilai bank garansi dikalikan dengan setoran jaminan yang diterima sebesar 80%, yang dapatnya itu yaitu 400 juta. Komisi penerbitan bank garansi yang diterima di muka yang diketahui di soal tadi, komisi penerbitan bank garansi yaitu 3 juta. Nah, untuk pencatatan administratif kredit RAR bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo, karena ini belum jatuh tempo, sebesar 500 juta. Lalu yang kedua itu jurnal untuk amortisasi komisi penerbitan bank garansi. Nah, di sini diketahui jangka waktu bank garansi adalah 1 Maret sampai dengan 31 Agustus 2006. Berarti terhitung 6 bulan. 6 bulan itu dihitung dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan juga Agustus. Nah, dengan demikian, pendapatan yang berasal dari komisi penerbitan bank garansi tadi yang diterima pada tanggal 1 Maret 2006 tadi harus dialokasikan setiap akhir bulan selama periode bank garansi. Seperti yang kita lihat jurnal di atas, mulai dari tanggal 31 Maret, di sini komisi penerbitan bank garansi diterima itu debit, dan pada kreditnya pendapatan komisi penerbitan bank garansi. Nah, mungkin rekan-rekan bertanya 500.000 ini dapat dari mana? Seperti yang diketahui tadi, untuk komisi penerbitan bank garansi yaitu 3 juta. Nah, untuk jangka waktu itu 6 bulan. Jadi, 3 juta itu dibagikan dengan 6 bulan yang dapatnya 500.000. Pencatatan jurnal ini dimulai pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai dengan Agustus. Yang jurnalnya itu debitnya komisi penerbitan bank garansi diterima di muka, dan kreditnya itu pendapatan komisi penerbitan bank garansi. Lalu berikutnya jurnal pada saat jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2006. Nah, di sini pencatatan dalam jurnal pada tanggal 31 Agustus 2006, amortisasi pada tanggal tersebut, bank juga harus membukukan bank garansi yang telah jatuh tempo. Nah, kalau sampai dengan jatuh tempo terjadi wan prestasi, maka setoran jaminan itu langsung dikreditkan ke rekening nasabah atau ke PT Fajar Utama. Dan bersama dengan pengkreditan rekening ini, maka rekening administratif juga harus dinihilkan sebab urusan bank garansi itu dianggap selesai.
Yang pertama kita lihat jurnalnya pada tanggal 31 Agustus 2006 itu debitnya bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 500 juta dan setoran jaminan bank garansi di debit dan kreditnya itu pada giro PT Fajar Utama sebesar 400 juta. Lalu, ada kalanya saat jatuh tempo, nasabah itu belum menghubungi bank. Nah, oleh karena itu, bank itu akan membukukan rekening administratif saja, yaitu mendebet bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo. Nah, langkah selanjutnya adalah memunculkan rekening baru, yaitu bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo di posisi kredit. Dengan demikian, jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 31 Agustus 2006, debitnya itu bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo sebesar 500 juta. Pada kredit, bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo sebesar 500 juta. Jadi, pencatatan saat pencairan oleh nasabah seperti jurnal yang ketiga, pada tanggal 31 Agustus 2006, bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo 500 juta dan pada debit setoran jaminan bank garansi itu sebesar 400 juta, pada kredit giro PT Fajar Utama sebesar 400 juta. Nah, pada saat pencairan tidak harus dikreditkan ke rekening giro, tetapi tergantung nasabahnya tersebut itu mau dikreditkan kemana, ke giro, ke tabungan, atau ditransfer. Nah, ketika terjadi pengambilan setoran jaminan, maka pencatatan baru diselesaikan dengan transaksi pengambilan. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana pencatatan bank garansi pada saat jatuh tempo dan terjadi wan prestasi. Nah, wan prestasi itu mewajibkan jaminan bank garansi itu dilakukan oleh PT Fajar Utama yang dilimpahkan oleh PT Bahana Sentosa Nasabah Bank Mega Jakarta. Nah, sedangkan kekurangan setoran jaminan harus dipenuhi oleh PT Fajar Utama. Bila PT Fajar Utama ini tidak mampu untuk memenuhi kekurangannya, maka PT Fajar Utama ini dapat mengajukan ke bank untuk mendapatkan talangan atau cerukan atau biasa disebut itu overdraft. Nah, kalau overdraft ini akan dikonversi ke kredit yang diberikan oleh bank. Nah, dengan demikian perlakuannya itu sama sebagaimana kredit yang diberikan atau sebagaimana kredit yang lain. Nah, misalnya pada saat jatuh tempo 31 Agustus 2006, PT Fajar Utama ini memenuhi kekurangan setoran jaminan sebesar 60 juta beban gironya dan tunai 40 juta. Maka bisa dilihat pencatatan di Bank Mega Surabaya sebagai berikut. Pada tanggal 31 Agustus 2006, debitnya itu bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo itu sebesar 500 juta tadi. Untuk setoran jaminan bank garansi 400 juta. 400 juta itu rekan-rekan sudah tahu ya. Ini dari 80% dikalikan dengan 500 juta tadi. Nah, untuk giro seperti yang diketahui di soal, untuk memenuhi kekurangan setoran jaminan sebesar 60 juta untuk beban gironya. Berarti di sini debitnya giro sebesar 60 juta. Dan tunai berarti pada kas, debitnya kas sebesar 40 juta. Untuk kreditnya itu dicatat RAK cabang Jakarta sebesar 500 juta di kredit. Nah, kalau saat jatuh tempo dan wan prestasi, kekurangan setoran jaminan dikonversi menjadi kredit yang diberikan, maka bank juga harus membukukan provisi dan lain-lain yang terkait dengan perkreditan. Nah, misalnya pada diketahui di soal ini PT Fajar Utama tidak sanggup melunasi kekurangan setoran jaminan dan meminta bank untuk memberikan overdraft. Nah, maka bila bank tersebut setuju dan memungut biaya provisi dan komisi sebesar 2.500.000 dan untuk biaya administrasinya yaitu 1 juta. Nah, lalu biaya-biaya ini dibebankan ke giro PT Fajar Utama. Nah, untuk pencatatan
Pencatatannya di Bank Mega Surabaya sebagai berikut. Pada tanggal 31 Agustus 2006, pada debit bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo itu 500 juta. Untuk setoran jaminan bank garansi itu tadi sebesar 400 juta, dari 500 juta dikali dengan 80% tadi. Debitnya, kredit yang diberikan overdraft itu sebesar 100 juta. Untuk giro, tadi diketahui biaya-biaya ini dibebankan ke giro PT Fajar Utama. Biaya ini apa? Yaitu biaya provisi, komisi, dan juga biaya administrasi. 2.500.000 ditambah dengan 1 juta. Maka pencatatannya di debit giro sebesar 3.500.000. Untuk kreditnya, RAK cabang Jakarta sebesar 500 juta, kreditnya pendapatan komisi dan juga provisi sebesar 2.500.000 seperti yang di soal tadi, dan untuk pendapatan administratifnya yaitu sebesar 1 juta. Nah, lalu pencatatan di Bank Mega Jakarta yang melibatkan hubungan antara rekening kantor yang melimpahkan ke rekening giro PT Bahana Sentosa. Jadi transaksinya itu pada tanggal 18 Maret 2006, di debitnya itu rekening RAK cabang Surabaya sebesar 500 juta dan pada kredit giro pada PT Bahana Sentosa sebesar 500 juta. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih.